because that small thing I think so, and then we get this goal. Oleh sebab itu, proses naturalisasi Saint Patinama diprediksi rampung lebih lama. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. Jordi Amat dan Sandy Walsh beres, kini giliran Saint Patinama diproses. Proses naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah rampung hari ini. Lalu kapan untuk proses Saint Patinama bisa selesai? Hal ini kemudian dijawab langsung oleh Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Hiaric. Ia mengatakan berkas naturalisasi pesepak bola keturunan Indonesia Saint Patinama masih diproses oleh Kementerian Sekretariat Negara. Edward menjelaskan bahwa proses naturalisasi pesepak bola harus melalui sejumlah prosedur. Adapun prosedur itu, seperti Kemenkumham akan mengirim surat ke Presiden Joko Widodo melalui Kemensetnek. Kemudian Kemensetnek akan bersurat proses naturalisasi ke DPR RI. Setelah itu, DPR RI akan menggelar rapat kerja guna membahas permohonan pertimbangan naturalisasi. Hanya saja Edward mengaku tidak mengetahui persis kapan proses naturalisasi di Kemensetnek bakal rampung. Diketahui, berkas naturalisasi Saint Patinama memang lebih lambat diproses dari dua pemain sepak bola keturunan Indonesia lainnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh. Anggota Komite Eksekutif Exco PSSI Hassani Abdul Ghani mengungkapkan penyebab lamanya proses Saint Patinama lantaran berkas naturalisasi belum masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat. Sementara itu, berkas Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah rapi dan telah masuk ke DPR. Oleh sebab itu, proses naturalisasi Saint Patinama diprediksi rampung lebih lama ketimbang Jordi Amat. Pratama Arhan diberi kesempatan main lagi di Tokyo Verde. Sejauh ini Pratama Arhan memang belum mendapatkan banyak kesempatan bermain di Tokyo Verde yang berkompetisi di J-League 2, di mana sejauh ini ex-PSIS Semarang baru tampil sekali di laga resmi. Namun jelang FIFA Matchday yang akan dilakoni Timnas Indonesia, Pratama Arhan diketahui mendapatkan menit bermain di timnya. Kabar itu diketahui dari akun resmi klub. Menurut laporan Tokyo Verde, mereka membagikan hasil laga uji coba melawan Universitas Nihon yang digelar pada Senin kemarin. Dan hasilnya, Pratama Arhan dan kawan-kawan menang dengan skor 2-1. Di babak pertama, Tokyo Verde berhasil mencetak 2 gol yang kemudian dibalas oleh Universitas Nihon pada paruh kedua. Tokyo Verde sendiri tidak mengungkapkan siapa pemain yang turun dalam pertandingan uji coba kali ini. Namun dari foto rilis ada sosok Pratama Arhan yang ikut bermain. Nah, bermainnya Pratama Arhan yang bersama Tokyo Verde di laga uji coba ini bagus untuk dirinya. Sebab tidak lama lagi ia kemungkinan bakal mendapatkan panggilan dari Sintayong ke Timnas Indonesia. Diketahui bahwa Timnas Indonesia bakal melakoni 2 pertandingan di FIFA Matchday. Skuad Garuda akan dijadwalkan menghadapi Curaçao pada 24 dan 27 September 2022 mendatang. Penyebab media Vietnam sebut Timnas Indonesia lawan terberat di Piala AFF 2022. Media Vietnam The Top 24/7 menyebut Timnas Indonesia merupakan lawan terberat Timnas Vietnam di fase grup Piala AFF 2022. The Top 24/7 menilai bahwa Timnas Indonesia sebagai lawan terberat bagi Timnas Vietnam. Penyebabnya, selain karena Timnas Indonesia berstatus sebagai runner-up Piala AFF 2020, skuad Garuda juga sempat menahan Vietnam 0-0 di ajang yang sama. Indonesia dianggap sebagai lawan paling tangguh bagi Vietnam di luar Thailand. Pasukan Sintayong merupakan finalis Piala AFF 2020. Timnas Indonesia juga sanggup bermain 0-0 dengan Vietnam di Piala AFF 2020. Saat itu, lini serang Vietnam tidak berdaya menghadapi gempuran pemain-pemain Timnas Indonesia. Tulis The Top 24/7. Sekarang menarik untuk menanti hasil drawing Piala AFF 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong berulang kali menegaskan siap membawa Timnas Indonesia juara Piala AFF 2022. Keyakinan Sintayong semakin bertambah karena di Piala AFF nanti Timnas Indonesia dapat diperkuat oleh Jordi Amat.
Sekedar diketahui bahwa proses naturalisasi dari Jordi Amat rampung awal September 2022. Ditambah lagi, pada pertengahan Desember 2022 atau ketika Piala AFF 2022 digulirkan, klub Jordi Amat Johor Darul Taksim sudah tidak lagi memiliki pertandingan resmi. Dengan begitu, Jordi Amat juga bisa dilepas untuk memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2022. Keeps bleeding from the words I spit. So sharp, so freezing, so cold. Behold, frostbite they feeling. I could tear you apart, or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste, and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling.